يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Kembali Allah izinkan kita untuk melanjutkan mengaji bersama Imam Muslim rahimahullah melalui kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Kita masih dalam babu at-tasyahud, belum selesai hadisnya. Qala rahimahullah ta'ala Haddatsana Sa'id ibn Mansur, telah menyampaikan atau telah menceritakan kepada kami hadis ini Sa'id ibn Mansur Al-Khurasani, penulis kitab As-Sunan, Sunan Sa'id ibn Mansur. Wa Qutaibah ibn Sa'id, itu Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani, wa Abu Kamil Al-Jah Malik Al-Umawi dan Muhammad bin Abdul Malik Al-Umawi. Ini Imam Muslim beratkan dari 4 orang syekhnya. Wal lafdhu li Abi Kamil, lafaz yang dibawakannya ini adalah lafaznya Abu Kamil Al-Jahdari, karena lafaznya lebih detail. Qalu, semua mereka berkata, keempat-empatnya ketika meriwayatkan ini mengucapkan atau mengatakan dengan redaksi yang sama, haddatsana Abu Awanah. Pakai kalimat haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Awanah, masyhur dengan kunyahnya Abu Awanah, yaitu Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. An Qatadah, dari Qatadah masyhur Ibn Di'amah As-Saddusi Al-Basri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan hadis atau sanad hadis. An Yunus ibn Jubair, dari Yunus ibn Jubair. An Hittan ibn Abdullah Ar-Raqashi Al-Basri, dari Hittan ibn Abdullah Ar-Raqashi Al-Basri, dia berkata, sallaitu ma'a Abi Musa Al-Ash'ari salatan, saya pernah salat, satu kali salat bersama dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Maksudnya Abu Musa yang jadi imamnya. Tentu saja ini setelah Nabi SAW wafat. Nah, falamma kana indal qa'dah, tatkala beliau sudah sampai saatnya duduk, yaitu duduk apa? At-tasyahud. Qala rajulun minal qaumi,
seorang laki-laki dari yang ikut salat bersamanya itu, dari kaum itu, berkata, uqirratis salatu bil birri waz zakah. Uqirra as-salatu bil birri waz zakah. Salat disertakan dengan atau disebutkan atau diwajibkan bersamaan dengan albir. Albir adalah mujma'ul khairat atau mujma'ul bir, mujma'ul khair, yaitu puncak-puncak kebaikan atau simpul-simpul kebaikan, majma'ul khair. Waz zakah demikian juga dengan az-zakah. Artinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya hukumul Islam. Uqirratis salatu bil birri waz zakah. Yani diwajibkan bersamaan albir dengan salat dengan albir waz zakah. Alhamdulillah. Yahdikum waslih balakum. Qala, lalu Hittan Ar-Raqashi atau Hittan bin Abdillah Ar-Raqashi berkata, falamma qada, subhanallah, falamma qada Abu Musa as-salata wa sallama saraf. Tatkala selesai Abu Musa salat dan mengucapkan salam, insarafa, dia berpaling ke arah jemaah. Insarafa yani hawwala wajhahu, artinya mengarah atau berbalik ke arah jemaah. Faqala ayyukum alqailu kalimata kadza wa kadza. Siapa di antara kalian tadi yang mengatakan kalimat begini dan begitu? Yani uqirratis salatu ma'al birri waz zakah. Artinya au bil birri waz zakah, disertakan sebutan salat dengan albir dan zakat. Qala fa'aramma al-qawmu, fa'aramma al-qawmu yani sakatu. Orang-orang pada terdiam semuanya, karena ini kan dia bicara dalam salat tadi kan, bicara dalam salat. Kadang payah ngukur kan. Iya. Sebab kalau bicara dalam salat kan bisa merusak salat. Nah. Faramal qawmu thumma qala ayyukumul qailu kalimata kadza kadza. Diulang lagi oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, siapa di antara kalian yang mengatakan kalimat ini dan itu? Fa'arammal qawmu, masih diam juga mereka. Faqala, lalu Abu Musa berkata, la'allaka ya Hittan qultaha. Barangkali kamu yang mengatakan ya Hittan. Ya, tidak ada yang ngaku tu pasal. Tu pasal mandang ke nan biasa agak-agak apa namanya? Yang suaranya mirip-mirip kan? Aji ngajubit tadi kan itu kan? Nah. Itu jawabnya, ya Hittan, la'allaka ya Hittan qultaha. Jangan-jangan kamu yang mengatakan Hittan. Tak ada yang ngaku lah. Nah, qala ma qultuha. Hittan berkata, tidak, saya tidak mengatakannya. Walaqad rahibtu an tubqi'ani biha. Saya takut nanti kamu mencela saya dengannya. Ya, karena ini perbuatan melanggar atau perbuatan yang tidak baik berbicara dalam salat. Nah, yakni tubqi'ani biha, yakni tuwabbikhani biha. Nanti kamu mencela saya karena mengatakan itu. Faqala rajulun minal qaumi. Nah, melihat apa Hittan sudah boleh katakan hampir tertuduh, tentu terpaksa dia naik lagi, terpaksa dia ngaku. Faqala rajulun minal qaumi,
seorang laki-laki dari yang hadir berkata, ana qultuha wa lam urid biha illa al-khair. Saya yang mengatakannya, tapi saya tujuannya tidak lain adalah baik. Ia mengatakan bahwa salat disebutkan bersamaan dengan albir. Mungkin maksudnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil islah akhir al-ayat. Jadi disebutkan albir dengan salat dan zakat secara bersamaan. Walam urid biha illa al-khair. Saya mengatakan itu tidak bermaksud buruk, hanya bermaksud baik. Nah, faqala Abu Musa, lalu Abu Musa berkata, "Ama ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum?" Tidakkah kalian tahu apa yang harus kalian katakan di dalam salat kalian? Ama ta'lamun? Tidak tahu kalian apa yang harus diucapkan di dalam salat? Tidak boleh berbicara selain daripada bacaan salat. Hanya itu yang dikatakannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau berceramah depan kami, khatabana, berbicara kepada kami. Tabayyana lana sunnatana. Beliau telah menjelaskan kepada kami sunnah-sunnah kami, apa yang harus diikuti. Wa 'allamana salatana, dan mengajarkan kepada kami bagaimana salat kami. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallaitum faaqimu sufufakum." Jadi ini kan jadi sebab urutnya jadinya. Ya, orang buat salah kita dapat belajaran. Kan banyak ada yang seperti itu kan. Orang yang buat kesalahan kita yang dapat pelajaran. Tidak lama awak salah, uang dapat pelajaran. Lebih baik orang orang yang buat salah kita dapat pelajaran. Faqala idza shallaitum faaqimu sufufakum. Apabila kalian salat maka dirikanlah saf kalian. Subhanallah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna daripada aqimu sufufakum amrun bi iqamati sufuf, yaitu perintah untuk mendirikan saf. Yani mendirikan saf apa maknanya? Wa huwa ma'murun bihi bi ijma'il ummah. Ini disuruh secara ijma'. Artinya sepakat ulama bahwa meluruskan atau mendirikan shaf itu disuruh. Wa huwa amru nadbin, walaupun perintahnya hanya sunat. Hanya sunat muakkad. Tidak wajib kan? Tidak wajib. Ini kadang-kadang lebih wajib pula sebagian. Sampai sakit-sakitan lo kaki kawan gitu. Ini karena ada yang berlebihan kaum muslimin. Akhirnya yang baru-baru tahu akhirnya trauma. Jangan salah je raya lenang sakit-sakit kaki warnanya. Itu masalahnya. Jangan haji situ lainnya. Nya kalau salatnya ya layu di kau jauh tahu, layu di kau jauh tahu ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada teman mahasiswa di Madinah, orang Libya. Ya termasuk yang agak apa juga, yang seperti tadi memaksakan sesuatu yang tidak wajib dipaksakan itu. Salat di sampingnya jemaah haji Indonesia. Nah itu, Indonesia kan takut disinggung kan. Nah, memang penyinggung, mudah tersinggung orang Indonesia. Jadi salat ditempel terus sama orang Libya ini, lari juga apa tuh? Tak dikejar lagi, lari juga. Akhirnya sudah, mohon maaf, sudah terbuka kakinya begini. Akhirnya lari lagi bapak tuh, akhirnya ditinggal sama orang Libya, tinggal bapak sendiri situ. Allah Ustaz. Dia cerita, itulah orang Indonesia katanya. Antu ya keras-keras kakinya, kaki orang Indonesia kan lembut-lembut. Makanya kan jangan dipijak.
jangan diimpit gitu. Makanya sebenarnya ada perintah dari Nabi SAW, linu aktafakum li ikhwanikum. Lunakkanlah bahu kalian ke bahu saudara kalian. Ini juga kalau disuruh melunakkan maknanya, kalau disuruh melunakkan bahu kita ke bahu kawan, maknanya adalah disuruh pegang eloknya. Apa maksud itu? Jen dipegang atau pegang? Nah, payah nih. Apa maknanya? Lunakkan bahu kalian ke bahu saudara kalian. Apa maknanya? Ditempelkan. Kalau dah tempel tak perlu nak. Nya kalau nak tempel koi pun tak tasuk dah. Faham ya? Tak faham pak bekok. Jadi dalam perintah Nabi, lunakkan bahu kalian ke bahu saudara kalian, maknanya adalah disuruh menempelkan bahu dengan bahu. Apa sebab? Sebab kalau tidak ditempelkan, tak apa disuruh dimelunakkan. Faham deh? Supaya kawan jangan kesakitan gitu. Kalau sasak langok kawan sudah lainnya tidak sesuai kaji, laisau nengok sudah itu tasapik lah di antara. Nyana kadang-kadang lah menyapi itu kan, jadi tadi tu wali biar tu kadang kan, akhirnya lapis lain, akhirnya bapak soal je situ. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Kemudian wal muradu, maknanya yang dimaksud kata Imam An-Nawawi rahimahullah taswiyatuha, yaitu meluruskannya. Sawwa artinya menyamakan. Jadi sawwa bainahuma berarti menyamakan di antara keduanya. Berarti taswiyah, sawwa yusawwi taswiyatan artinya menyamakan sab. Apa yang disamakan? Antum sama-sama kaki kan? Tidak boleh kaki je. Tangan. Kaki sama-sama kaki. Nah, disamakan. Apa makna disamakan? Sama tinggi? Tidak. Sama gadang kaki? Tidak. Sama putih kaki? Tidak. Tapi maksudnya adalah sama-sama diluruskan, disejajarkan. Kan jolirnya? Kadang ada, tidak jolih kira kaum muslimin muslimat. Sama-sama diluruskan. Wal-i'tidalu fiha, disamakan dan lurus. I'tadala maknanya adalah istaqamah. Yani fulan mu'tadilun, yani mustaqimun, lurusna. Baik, wa fiha afwan wa tatmimul awwali fal awwali minha, yaitu menyempurnakan sab pertama dahulu kemudian yang setelahnya. Jadi termasuk mendirikan sab adalah menyempurnakan sab yang di depan. Dia jen togak dokek pintu. Ya kalau ada sebagian dulu aja lah. Bukan cerita uang lawak kan. Nyawanya mah citongnya enggak uang sanora. Ada sebagian kalau di kampus tu dulu kalau lambek ke dapur nya kemakan dimasakkan kan, lambek ke dapur dapat milion lah. Ada yang bros namo istilah ayam goreng yang contoh Kentucky Fried Chicken tu lah, menan trip pertama dapat. Dan kemudian tinggi ke loket. Itu. Jadi dapat ayam abui gila kan. Jadi kawan sebagian sengaja duduknya di dekat pintu. Tak pintu salah kaki, pintu salah ke dapur. Jadi selalu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kadang sekali pun salam imam tu. Nya soal mazhab Abu Hanifah kan lulus lu kan sekali salam. Aku kira di lum saji. Nah. Tapi biasanya yang baru-baru masuk
Islam yang mereka yang biasa lah baru-baru apa namanya, atau dah baru-baru belajar agama kadang kan. Jadi itu yang dikejarnya. Itu bayangkan loh. Jadi suatu hari musim haji ada jemaah haji Indonesia. Orang Indonesia kan suka juga pintu kan. Orang Indonesia lain lah alasan tak untuk makan lah, takut sosek. Takut kesasar dalam masjid. Akhirnya juga suka berpusu-pusu dekat pintu. Jadi ketika bertamu ke kampus di masjid itu, melihat orang-orang pada berhamburan yang dekat pintu, jadi dia nak tengok kiri kanan lagi, langsung ikut berhamburan berlarian. Lah setengah jalan kan, ada 200 meter mungkin berlari. Ada apa katanya? Orang tu bilang pergi ke tempat makan. Astagfirullah katanya. Dikira tadi kebakaran katanya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Jadi sempurnakan zab yang di depan dulu, bukan yang dekat pintu. Itulah maksudnya. Sempurnakan zab yang di depan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wataras fiha, watarasu fiha, yaitu berapa namanya? Bersusun. Bersusun artinya bernempel kaki kita dengan kaki saudara kita. Nah, ingat ketika menempelkan itu, ingat Nabi bilang tadi, lunakkan, jangan dikeraskan. Ini memang terus terang kawan-kawan. Aduh memang sakit kaki awak dah. Padahal kau kita lah terlatih, kau ya sononya kan biasa kaladang nolanya. Tapi pas kaki nang doh, onde. Beimpin lo, balah beimpin ketika kaki awak kadang itu berlebihan, itu tak boleh. Makanya Nabi ingat disuruh menempelkan seperti dalam hadis Anas, ya kami melihat masing-masing menempelkan kakinya dengan kaki saudaranya, tapi ingat pesan Nabi tadi, lunakkan. Nya kaki lah kau ya sononya. Tapi jangan ditambah. Iya. Nya tanturnya kalau tapas tan patah nongok tu kan, bakoyen kan. Tak pernah bawi. Apanya Pak no? Hah? Jentahan nongok ustaznya, lunakkan aja biasa-biasanya. Apa lah ndak kata nongoknya kali. Kan kali. Nah. Kan kali apalagi daerah-daerah Pawi kan. Allah musta'an. Ni itu kan dibagi kan. Pawi turunnya. Itu si tagang lawa dia mana nongok. Nya pas gali kan. Jadi keras dia kalau seketika kita menahan napas itu. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin Nabi ingat lunakkan. Jangan dikeraskan. Jadi maknanya merapatkan itu bukan menyempitkan, tidak. Bukan maknanya menyempitkan. Dan jangan pula seperti tuduhan sebagian, nang tu kalau salat mengangkangnya. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Tegak berdiri betul, kan itu bahasa kampung kita dulu. Kata orang tua, tegak berdiri betul. Kalau dalam bahasa pacarannya siap gerak. Jadi kalau tegak siap itu ya sejajar dengan tubuh kita. Jadi ambil bagian uang. Jelas ya? Jadi tegaknya sesuai dengan tubuh kita. Tak bisa sombong dah. Nasang badannya sajangkal kalau. Nasang badan 5 jangkal. Tak kan sama buka orang. Kaya? Haji buat jangkal. 3. Alhamdulillah. Kemudian 5. Love you lah. Jadi tak sama bukaannya. Pokoknya berdiri betul. Artinya berdirinya murtah, nyaman, tidak tidak terlalu ke dalam dan tidak terlalu ke keluar. Nah. Apa Pak? Kenapa tidak rapat? Ya karena mengangkat dari. Oh iya karena tidak rapat jadinya, betul juga tidak rapat jadi nam. Jazakallah khairan. Ya jadi tidak rapat jadi nam. Sahih. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa tarasu fiha, yaitu bersusun
rapat, bersusun rapat. Dan Allah Subhanahu wa taala suka yang seperti itu dari kita. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kemudian summa liya'ummakum ahadukum. Hendaknya yang jadi imam satu orang di antara kalian. Tidak boleh banyak-banyak dah sekali jadi imam. Jadi satu orang. Dalam hadis lain dijelaskan, nanti akan ada dalam masalah ini akan dijelaskan lagi, yaitu mesti yang aqra'ukum li kitabillah, yang paling qari, yang paling bagus bacaannya, yang paling sahih tajwid dan ada hurufnya di antara kalian. Dan ingat, bila imam sudah ditunjuk sama dengan presiden sudah dilantik. Jadi jangan awak yang matur imam. Waktu salat deh, dulu tu urusan lain tu. Dulunya nak buat awak kan awak maturinya, tapi pas salat terpaksa awak diatur deh imam, kan ada wilayah-wilayah kekuasaannya. Kan ya dah. Sama donya bini awak jadi bupati, rumah awak matur tiba di kantor, awak tak bisa masuk kecuali izin. Minta izin dulu ke ajudan. Nah, makanya jangan lapar bini jadi bupati. Bahaya awak dah. Kalau awak jadi bupati sonang bini, apa nyenyo aja awak bupati. Iya? Kan ya Pak? Tapi kalau bini jadi bupati, apa nyenyo awak jadi. Memang awak ke sonang diatur dek. Tidak bini. Alunnya di bupati lah diatur awak, apalagi jadi bupati. Nah, jadi hati-hati. Biarlah awak jadi bupati, bini tukang atur bupati. Lebih hebat. Makanya Allah SWT sudah jadikan pos-pos masing-masing kebagiannya kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak beruntung satu kaum bila pemimpinnya wanita. Tapi ada ancamannya. Walaupun ada sebagian yang berhasil, lebih berhasil pun laki-laki, tapi tetap tidak dibenarkan. Sebab apa? Presiden laki-laki di presiden, ibu langsung jadi ibu presiden. Coba ibu presiden, suaminya tidak ada apa-apa. Tidak ada bapak presiden. Hah? Apa? Gimana? Apa ibu presiden? Bertempel namanya kan. Jadi makanya kalau bapak presiden, ibu langsung jadi ibu negara. Jelas? Sang dapat jadi ketua Dharma pria tidak bisa. Tapi kalau bapak yang di presiden, istrinya langsung jadi ketua Dharma wanita. Awak tidak hadu Dharma pria. Nah, oleh sebab itu ini kan secara sepakat di seluruh dunia kan seperti itu. Kalau jadi bupati, apa tadi? Dia bawa presiden lah. Gubernur, kalau ibu jadi gubernur, apa? Tidak ada orang. Tidak bisa. Kadang nak masuk kantor ibu terpaksa pak, tidak boleh. Ini khusus ruang privasi ibu gubernur. Coba bapak yang jadi presiden, tidak ada tolok melarang ibu masuk. Kan tidak tolok lah? Nyamuk. Kalau kalian tidak boleh dan masuk, dan nembonya pulang ni. Dan iiknya pulang ni. Kalau payah ya, ajaklah masuk. Jadi ibu, kalau bapak jadi gubernur, ibu otomatis jadi ibu gubernur. Langsung jadi ketua TPPKK, ketua Dharma wanita. Tapi kalau jadi ibu jadi gubernur, apa aja nengok-nengok je. Kecualinya di bela jabatan mereka. Alah tatu dulu KKN nepotisme. Jalannya. Oleh sebab itu caklah yang jadi pemimpin itu laki-laki sajalah. Ibu-ibu pun jelah. Jangan peko kalau ibu payah matur. Tapi kalau bapak seorang dan ibu matur. Lama ti awak matur presiden le pada presiden tak dapat matur. Nah,
Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi waliummakum, jadi imam harus ditaati, harus diikuti. Harus diikuti. Nah, tapi imam kan harus paham pula dengan tugas dan kewajibannya. Nah, karena imam itu dhamin. Fa iza kabbara fakabbiru. Apabila dia telah bertakbir, maka boleh baru kalian bertakbir, fakabbiru. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah menunjukkan bahwasanya bila imam belum selesai bertakbir lalu kita langsung takbir, ini membatalkan salat bil ijma'. Ini hati-hati kaum muslimin dan muslimat. Kadang alun imam selesainya lah nak ada alula. Nyasa dia patut jadi imamnya, so dia itu jadi makmum. Jadi harus selesai imam takbir baru kita takbir. Sebab apa? Baru dia jadi imam setelah selesai takbir. Kalau sebelum selesai takbir baru berniat jadi imam. Jelasnya baru masuk salat, maka jangan tersegesa-gesa untuk bertakbir. Makanya dalam hal ini imam jangan mula mono takbir. Kadang sampai 10 kali ke. Kadang tak kena panjang dah. Allahu Akbar. Lah bau baba soalnya kan. Jadi apa tadi? Pasang niat payah. Pasang niat payah. Padahal niat itu tak perlu payah. Nyawa kadang buat payah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan takbiratul ihram sebelum imam selesai takbir. Fa idza kabbara fakabbiru. Naam. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila dia mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkanlah bersama imam amin. Di mana dasar bersama itu? Karena man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu dhanbuh. Siapa yang ta'minnya, ucapan aminnya sama dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya. Para ulama menyebutkan fadilat ini juga bagi imam. Nah, supaya semuanya dapat, maka samakan amin kita dengan aminnya imam. Samakan aminnya dengan aminnya imam. Taib yujibkumullahu ta'ala. Kalau katakan amin, karena amin itu maknanya adalah istajib, yaitu kabulkanlah. Allah akan kabulkan karena dia berjanji. Inni qasamtu salata baini wa baina abdi. Saya membagi salat antaraku dengan hambaku. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qultu hamidani abdi. Wa idza qala arrahmanir rahim, qala majjadani athna alayya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin, majjadani abdi. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ya, ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca alhamdulillah, hambaku memujiku, kata Allah. Dibaca ar-rahmanur rahim, hambaku menyanjungku. Wa dzaqala maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah meninggikanku. Menyanjung, meninggikanku, memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau yang minta tolong. Nah, ibadah ini hadza baini wa iyyaka nasta'in wa baina abdi wa li abdi masa'al. Untuk hambaku apa yang dia minta. Maka apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Karena memang yang paling mahal itu adalah istiqamah. Di atas apa? Siratal ladzina an'amta alaihim.
yaitu istiqamah di atas jalannya para nabi. Dan nabi itu juga disuruh istiqamah kama umirta, yaitu seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang nabi inginkan, tapi seperti yang diperintahkan kepada nabi itu. Jadi kalau istiqamah menurut kita senangnya, ya kalau istiqamah menurut Allah Ta'ala itu yang berat, maka kita minta selalu itu di setiap salat. Setelah itu Allah di ujungnya kita disunahkan mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah, yujibkumullah, Allah akan menjawab doa kalian itu. Janjinya seperti itu. Kecuali kita di waktu itu entah kemana kita, itu lain lagi. Pas mengajukan proposal, wak baik mana, ya kan? Pas minta kita pergi kemana-mana, melengong kemana-mana. Nah, kalau tidak dikabulkan karena kita tadi akhirnya dapat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi yang khusyuk ini janjinya, yang apa ini ancamannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kepada Allah kita memohon mudah-mudahan Allah menjaga kita dalam salat kita. Nampaknya masuk waktunya. Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi ketika kita mengatakan amin, Allah berjanji akan menjawabnya. Yujibkum, Allah mengabulkan doa kalian. Maka dalam solat itu adalah sebaik-baik kita berdoa. Karena apa? Karena dia sebaik-baik ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ibadah setelah tauhid yang lebih dicintai Allah daripada salat. Makanya ketika kita dalam pelajaran 2 pekan yang lalu kita katakan tidak ada ibadah lain yang lebih dari salat. Sekalipun salawat. Ini sudah kita bahas kemarin. Masa salawat lebih afdal daripada salat? Karena salat bagian dari salat. Tentu yang lengkap lebih bagus daripada sebagian sebagian alatnya. Iya. Gara-gara misalnya setirnya bagus, ya, antum mau mobilnya sempurna atau setirnya saja? Kok ancak setir Alphard pasang sikonya, atau motor sodo atau setirnya aja? Pasti sodo lebih mahal daripada setirnya saja. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi salawat karena dia punya fadilat bisa menambah keutamaan salat, itu bisa. Makanya salat adalah yang paling dicintai Allah dari seluruh amalan. Buktinya ketika pulang itu yang pertama ditanya nanti. Ketika kita pulang ke akhirat yang ditanya pertama kali adalah salat. Kalau terima salat berbahagia itu. Yang lain ikut. Dan memang bisa dibuktikan siapa yang salatnya baik, ya, tengoklah nanti orang yang orang yang baik segala amalnya yang lain. Ukuran baik itu kan adalah ikhlas dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ukuran baik itu. Nah, bila dia baik dalam hal ini, insya Allah amalan yang lain pun akan ikut. Jadi kalau kita lihat setiap dia beramal dia tanyakan bagaimana cara ikhlasnya, kemudian bagaimana Nabi melakukannya atau sahabat mengikutinya Nabi alaihissalam, ketahuilah sesungguhnya dia insya Allah dalam salatnya pasti lebih memperhatikan. Tapi kalau di salatnya saja sudah banyak tambal sulam dan banyak modifikasi, pasti di amal lain lebih banyak modifikasi lagi. Itulah contohnya tadi, untuk salawat bisa meninggalkan salat, untuk muhasabah sampai meninggalkan salat jemaah. Dia muhasabah bersama, nangis-nangis, tapi pas azan hilang semua. Hilang semua. Akhirnya meninggalkan salat bersama. Seolah-olah muhasabah ini enggak ada nilainya. Ya kita sangka mungkin salatnya di rumah masing-masing gitu. Karena apa, di sini kan lama sekali kan sudah terbayar oleh muhasabah tadi. Itulah kaum muslimin dan muslimat efek daripada memodifikasi syariat itu. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mattakhadha qaumun idan fid-din, tidak satu pun kaum yang menjadikan hari raya baru dalam agama, illa waja'aluhu, kecuali dia jadikan a'zama minal idaini, pasti akan lebih ditakzim daripada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam ayat syar'iyyah itu dia sampai pastikan. Saya lihat orang Syiah ketika dia buat hari raya hari raya 10 Muharram ya. Nah, pasti lebih ditakzim daripada hari raya Idul Fitri Idul Adha. Kalau Idul Adha ikut ya ugi-ugi sekene, tapi kalau acara 10 Muharram tidak ikut, itu jadi catatan penting. Kalau sholat berjamaah tidak ikut, biasa kan cuma sunat. Tapi coba wirid Yasin tidak ikut, tidak memasyarakat. Saya belum pernah dapat ancaman, atau maksudnya belum pernah mendengar orang diancam gara-gara meninggalkan sholat jamaah, awas mati tidak disolatkan. Kan tidak ada nah? Tapi kalau tidak ikut wirid Yasin 2 kali, sekali lagi. Sekali lah kena warning kita, sudah kartu kuning. Kalau tidak juga hadir, nanti mati kubur sendiri. Kuburkan diri sendiri. Subhanallah.
Apa sebab? Karena kita tidak mentakzim yang datang dari Allah dan Rasul yang seharusnya. Lebih mentakzim apa yang menurut hawa dan keinginan kita. Allah musta'an. Oleh sebab itu, makanya kita tidak mau mengada-ngada dalam agama. Sebab yang diada-adakan itu sering menggantikan lebih daripada yang asli. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima hadis langsung. Pasalnya saya bukan mujtahid mutlak. Terus di mana? Melalui syekh. Walaupun bertentangan pendapat syekh dengan hadis, walaupun bertentangan. Sehingga babuik lakuk jalan hadis, babuik lakuk jalan syekh, babuik dato. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaannya, sejak kapan pula syarat mengambil hadis dari hadis langsung harus jadi mujtahid? Sejak kapan? Ada dalilnya? Ada dalilnya bahwasanya kita tidak boleh mengambil dari hadis langsung. Harus mujtahid langsung. Sahabat tak semuanya mujtahid. Ada di antara mereka orang awamnya ada. Tidak pernah Nabi bilang, datang misalnya sahabat nama Ustaz Ghufran misalkan, ya Rasulullah dan nak bertanya, wa anjen kek dan tanya. Wa ulun mujtahid. Tanya ke Abu Bakar. Apa mazhab bang? Atau tanya ke wali? Ada wali itu tuh. Nah, tanya ke Umar, tanya ke Utsman. Nah, ada semua yang dilayani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahasa yang digunakannya pun sama dengan yang digunakan ke Abu Bakar, Umar dan Utsman. Semuanya boleh langsung ambil. Yang tidak paham nanya dia, apa maksud Rasulullah? Tanya langsung. Jadi kaum muslimin dan muslimat, aneh bin ajaib, hari ini orang mewajibkan harus lewat tok guru. Kalau tidak lewat tok guru, tidak sah agamanya. Subhanallah. Padahal kita mengatakan bahwa kalau bisa sanadnya lebih tinggi, kenapa jalan sanadnya rendah? Tapi jangan salah pahamnya, salah paham lah. Maksudnya tidak belajar langsung ke Rasulullah, belajar rendah. Tiada ijazah namanya, ada daftar guru dan sodonya. Di Darun dulu ada Buya Godang, ya, ada Buya Rasi, ada Buya Daud, ada Buya Ismail Syahid, ada Buya Tommy. Ya saya, semuanya banyak guru, tidak sama guru. Sampai Jakarta banyak guru, sampai di Madinah lebih banyak kaum muslimin dan muslimat. Ada namanya kami guru tuh, apa namanya, Tuhfatus Syabab bi Ma'rifatil Ashab. Di situ tercatat guru-guru kami semuanya. Semacam mu'jam catatan guru kami. Kalau nak perlu nak klarifikasi, tak ada tunjuk nanti. Mana tentu aku kan? Tak apa guru ke ulama kau seandainya. Tak ada wali tu. Tapi kaum muslimin dan muslimat. Jadi heran kita, kenapa tak boleh langsung membaca hadis? Harus melalui ulama. Dengan alasan harus mujtahid dulu. Di mana alasan mujtahid tu? Sahabat tidak semuanya ulama, walaupun ulama banyak di masa itu daripada masa kita, tapi tidak semua ulama, semua sahabat itu ulama. Tidak pernah Nabi SAW katakan kau nak kelas wa'ang orang, ya, tidak boleh tanya kau bodoh, soalnya sampai kaji lah putih makrifat bau dan baik. Walaupun Nabi SAW menjawab sesuai kapasitas dan level orang yang bertanya, itu biasa tuh. Menjaga daya tangkap akal memang betul. Tapi sampai-sampai mengharuskan harus mujtahid dulu baru belajar hadis. Harus mengambil hadis. Ini syarat dari mana? Ini syarat. Itu sepanjang ini saya belajar dalam waswati psikolog waswat itu. Nah, ya. Mungkin ada tapi tidak terbaca. Kami sebab kami memang dituntun untuk mengambil dari sumber yang asli dengan meminta tolong kepada para ulama. Itu saja. Alhamdulillah buku tidak banyak bawa orang. Sekitar kita rampik ton adanya. Tidak banyak bawa orang. Kalau kami Darun dulu tidak kena banyak arah. Baju kau bau siku tu beli kau.
Itu boleh buku. Nah, kan banyak buku kami dulu nak. Kalau kini saya kena bukunya. Nah, dulu saya tahu ke Indonesia banyak buku. Setelah di Arab saya kena buku. Kan itu pasal. Sampai Bu Hamka sampai waktunya belajar di Arab saya kena buku. Lah pulang Indonesia banyak baca buku deh. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi syarat harus mujtahid dulu, harus ngambil dari hadis. Ini syarat tidak berdalil. Hanya hayalan atau sebagian karena taklid kepada guru yang berlebihan. Memang kalau nak jadi alim, jadi ulama, ya nak jadi mufti, ya memang harus belajar kepada para ahlinya, itu bisa. Tapi kalau masalahnya bawanya enggak hadis nak bisa langsung dipahami, ini enggak ada. Sebab sahabat itu tidak semuanya mujtahid. Nabi tidak pernah mengatakan jembat tanya keadaan uang lewat ulama dulu. Cik ulama kampung uang bau tanya melaluinya lah tanya keadaan. Kalau enggak ada usah, enggak ada. Jadi mensyaratkan jadi mujtahid ini berlebihan dalam beragama. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Baik, fa iza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u. Bila dia bertakbir dan ruku, bertakbir dan ruku'lah kalian. Artinya apa? Kita takbirnya dan rukuknya setelah imam. Fa innal imama yarka'u qablakum. Ini keterangannya. Sebab imam itu ruku' sebelum kalian. Wa yarfa'u qablakum, dan i'tidal sebelum kalian. Taib, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatilka bitilka. Itu gantinya yaitu pula. Maknanya apa? Imam kan lebih duluan takbir, lebih duluan ruku'. Kita otomatis lambat takbir, lambat ruku'. Nah, cepatnya imam itu dan lambatnya kita dibayar. Artinya antara ruku' imam dan rukuknya kita sama lamanya. Ya roh? Imam rukuk dulu. Baca dia subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhan tanpa wa bihamdi ya. Muhammadiyasan. Nah, tanpa wa bihamdi taib. Kaum muslimin dan muslimat, subhana rabbiyal azimi subhanallah. Lah awak mungkin baru 2 kali, imam lah 3 kali. Tapi ketika dia duluan takbir i'tidal, awak masih bisa 1 kali lagi. Makanya fatilka bitilka. Duluannya imam itu membuat kalian membayar yang karena terakhirnya kalian tadi. Jalannya kan? Fatilka bitilka. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Liman, padahal aslinya man hamidah, maknanya di sini adalah makna sama'un khas, yaitu mendengarkan, maknanya akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh yang musalli ini, menerima salatnya, mendengarkan salatnya. Bukan hanya sekedar mendengar saja. Ini karena sekedar mendengar tidak ada faedah bagi kita kan? Enggak. Maksud liman hamida, mendengar bagi orang yang memujinya, artinya Allah akan balas. Allah akan balas. Nah. Faqulu, maka katakan ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamida, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya Allah, ya Rabb kami, bagimulah segala pujian. Dalam riwayat lain, Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini tidak merubah makna. Nah, yasma'ullahu lakum, pasti Allah mendengarkan bagi kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Wa idza kabbara wa sajada fakabbiru wasjudu, apabila dia takbir dan sujud, setelah itu kalian takbir dan sujud. Jangan sujud dulu sebelum imam sempurna sujud. Ini lebih lagi ditekankan,
ya bila imamnya dah tua renta. Nya ada kadang lah tua tapi dia tetap nak jadi imam. Jadi antara ra' jarin lah sama. Nah, alam nashrah laka sadrak ni katanya. Pagugap katanya. Saya sering jadi makmum dulu di Jakarta seperti itu. Ya di Sabun wangi. Nah. Jadi tulang-tulangnya kan tak lapor lah. Kincu-kincu lah. Tak ada pelumasnya lagi. Nah, jadi lepas sujud itu saya perhatikan karena saya sengaja berdiri di belakang imam. Banyak makmum yang sujud, beliau belum sujud. Apa tadi? Sebab bo'al-nya kan kawanlah Allahu Akbar. Nah, makanya Nabi tunjukkan kita, lepaskan imam sujud dulu. Tentu dia sujud kan setelah takbir kan. Selesai dia takbir dan sempurna sujud, baru kita turun. Dan imam itu dalam pelajaran kita sebelumnya kan ada 3 yang disebut Imam Nawawi kemarin dalam mazhab Syafi'i, mulai dari bergerak itu sampai sujud. Misalnya dari berdiri Allahu Akbar. Makanya imam-imam di Indonesia banyak yang panjang takbirnya. Karena apa? Karena mengikut mazhab tadi bahwasanya karena gerak dari berdiri ke sujud itu kan panjang. Dan dia mulai dari takbirnya mulai dari diri. Sedangkan dalam mazhab Hambali dan kalau saya tidak salah mazhab Maliki, mereka takbirnya di saat sudah turun ke bawah, dah sujud baru mengucapkan Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Ini lebih selamat bagi makmum, khususnya yang ingin tergesa-gesa. Contoh tadi, lah biasa pawon tengok saya, lah sujud imam belum sujud. Maka karena awak ya takut ya, kan mungkar ini kan. Ini kan mungkar menyebabkan salat mereka tidak sah. Baca nyabun lah. Siapa awaknya jaga? Subhanallah. Padahal latih air situ. Tanya siapa awak dia lah. Maknanya ada ken yang wang bau kan itu bahasanya. Ini memang 80 lebih umur. Sampai situ nama datuk ini nama gang. Walaupun cara orang samanya orang Baduinya tertangkap melalui lampu merahnya kan, tangkap polisi kan. Bedanya alun lahir ni yang dah lalu lalang sih kau pakai untur alunya. Dah ada lampu merah tiba-tiba kalian buat je nya. Tak tahu yang kat dalurnya. Dulu pakai unturnya jalan pasir bau. Kini lah pakai lah jalan tol. Antu pakai lampu apa boleh kan? Sebab jalan exitnya ke kampung itu. Alah pe motong deh lama aja. Kau jauh polisi. Dah mau ngalah. Tapi so polisi itu yang ngalah ialah betuanya. Tapi jenuh ulang tu soalnya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Tak mau dia nanti. Tak mau. Acu bola kayak menantu. Lapa apa aja lah sebaya tu loh lah menantu. Karena wangi juga anda apik jalan. Tak bisa kita selamatkan semuanya, terpaksa kita selamat sendiri. Akhirnya saya salat dah betul-betul bar katanya baru saya mulai takbir. Nyelas bardu baunya telat kok. Bau telat kok di kon yang kah sampai sujud. Kalau Allahu Akbar nyanyi. Anyuannya tang Allah je buruh lah banyak yang sujud. Apa sebab? Karena dia memulai takbir tadi dari berdiri. Hanya cara sujud beratang lutut kanan dulu atau lutut kiri, aso bolo lutut kanan. Balipetlah tangan kanan, bolo lipet tangan kiri. Tabayang tuan ni bayar. Kan tabayang tunya. Nah, contoh memasang meja nala bakai. Kelamo di sikot togak si tanun untuk nah. Begitulah kaum muslimin muslimat.
yang dirahmati. Makanya kalau yang imam-imam yang sudah tua-tua tuh ancaknya pensiun lah. Apalagi salat tarawih lah. Banyak lo batuk berlanjut kan. Nah, ndak dia batuk dah, dia batuk tak sakit gitu. Ndak sampai ongok gini. Nah, Allah musta'an. Apalagi kalau salat tarawihnya panjang. Baik, jadi lepaskan imam dulu takbir dan sujud, baru kita bertakbir dan sujud, supaya jangan sampai tertetesi terdahului sopir oleh penumpang. Nah, sebab ini bisa membatalkan salat kita. Nah, jadi lambatnya kita itu terganti, sebab kita juga bangkit setelah imam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum. Imam itu sujud sebelum kalian dan bangkit dari sujud sebelum kalian juga. Faqala Rasulullah SAW, tilka bitilka. Yang itu untuk menyamainya keterlambatan kalian itu dibayar dengan terlambat pula naik ke atas. Jadi sama jadi lama sujud awak dengan lama sujud imam. Jelas? Nah, kecuali menambah seorang tu lain lagi. Tadi lah imam mungkin baca subhana rabbiyal a'la pakai wa bihamdi tak? Pakai. Baik. Pakai wa bihamdi. Kalau sebagian tak pakai wa bihamdi. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fa iza kana indal qa'dati falyakun min awwali qawli ahadikum, apabila sudah duduk tasyahud, hendaklah yang pertama dikatakan oleh seseorang dari kalian at-tahiyyatut thayyibatus salawat. Ya. Kalau sebelumnya at-tahiyyatul mubarakat was salawatut thayyibat, ya. Nah. Ini semuanya ikhtilafut tanawwu. Ini adalah variasi. Boleh ini dibaca, ini tahiyat yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Atau yang sebelumnya riwayat Ibnu Abbas, atau riwayat yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan lainnya. Ini tidak bertentangan. Semuanya boleh dibaca. At-tahiyyatut thayyibatus salawatu lillah. Ini maknanya sudah kita baca sebelumnya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepadamu wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan segala keberkahannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Semoga keselamatan atas kami dan kepada para hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sampai di sini yang namanya at-tasyahhud. Nanti ada babnya lagi, babus salati 'alan nabi ba'da tasyahhud. Yaitu diwajibkan baca salawat setelah tasyahhud. Insyaallah kita masih ada dua hadis lagi dalam bab ini. Insyaallah kita sempurnakan pada pelajaran yang akan datang dengan izin Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pelajaran dalam hadis ini bahwasanya tidak boleh berbicara dalam salat. Yang kedua, kalau lakan tatudu uang tak gedek ko Jawa, copek ngaku buat pembelaan. Ini juga diambil bila kita mendengar saudara kita difitnah dan kita tahu itu fitnah, maka berkewajiban untuk membela kehormatan saudara. Diam dalam karena itu termasuk zalim. Makanya Nabi Allah SWT dalam hadis disebutkan bahwasanya membela kehormatan saudara kita yang teraniaya itu adalah kewajiban dan pahalanya luar biasa. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala dan demikian juga para sahabat ketika mengajarkan itu selalu menyampaikan apa yang dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Itulah yang harusnya dilakukan oleh setiap
ulama yang merupakan warathatul anbiya. Tapi subhanallah sebagian ulama berijtihad. Ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Dan kita diberi Allah pula sedikit dari ilmu yang diberikan ke ulama itu. Ada ulama juga ngajarkan kepada kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengajarkan kepada kita, bila kalian dari pandangan kalian, ilmu kalian salah yang kami pilih, mereka bebaskan kita untuk meninggalkan pendapat mereka. Lalu dari mana pula datangnya kita harus pegang teguh segala yang datang dari imam tersebut? Dia mereka sendiri suruh kita berlepas diri daripadanya. Berarti kita tidak lagi mengikuti wasiat imam yang kita muliakan itu. Taib, antum sudah mujtahid? Enggak. Mujtahid itu berat. Mujtahid itu berat. Dan alhamdulillah tidak pernah pula disyaratkan untuk mengetahui yang salah dari pendapat ulama itu dengan ijtihad. Tidak mesti mujtahid. Alhamdulillah, tulabul ilmi dari dulu sampai hari ini, kalau dia diberikan ilmu tentang suatu masalah dan itu jelas-jelas salah, atau menurut keyakinannya yang kuat pendapat imamnya salah, maka dia halal untuk meninggalkan pendapat yang menurutnya salah tadi, walaupun dia bukan seorang mujtahid. Maka syarat untuk mengetahui yang benar dan salah terus mujtahid, ini juga syarat yang tambahan yang tidak ada disebutkan dulu oleh para ulama yang kita ikuti itu. Dan ini adalah tambahan yang tidak berdalil. Karena kita disuruh mengikuti berdasarkan ilmu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Tapi kalau kita tidak berilmu, ya ikut orang yang menurut kita berilmu. Ini sepakat ulama. Kalau ada kita tidak berilmu, taklid kepada ulama yang kita yakini. Maka yang antum pilih ustaz ini misalnya, jangan marah pula pada yang itu, pilih ustaz di sana. Nya panggil ya. Nya boleh taklidnya, tapi uang tak boleh taklid ke ulama yang lain. Katanya boleh taklid, bahkan tak boleh menyalahkan. Nya kojo menyalahkan tahu. Tak konsisten juga. Kan boleh taklid. Saya nak taklid ke ustaz saya. Kok marah antum? Sampai-sampai antum bilang pula taklid personal kan? Iya. Kenapa marah? Kan taklid bagi orang awam kan boleh. Kenapa ribut? Oh, tapi terganggu kami, solang kami dah jendongon. Kan itu baiknya. Kalau kan sakit hati jenangan. Ngapa intip juga? Berarti awak cici penyakit nomor. Iya kan lah jole babaun situ di dua juga. Makanya supaya jangan sakit hati, kalau memang tidak setuju tinggalkan aja. Tidak ada baiknya kajian itu, tinggalkan. Selesai masalah. Tapi tidak di dua juga deh. Di cibong aja deh. Akhirnya tabawun juga yang buat bosin gitu kan ada. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, sini pelajaran sahabat selalu menyampaikan apa yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka tidak menemukan dalil, Nabi sudah izinkan mereka dan siapapun ulama, asal ulama, untuk berusaha mencapai kebenaran dengan ijtihad. Dan ijtihad itu kalau istilahnya untuk pengamalan juga tidak syaratnya juga harus ulama. Misalnya kita di suatu tempat yang tidak ada arah kiblat, bertanya tak ada orang, waktu sholat nak habis, boleh berijtihad? Boleh, ijtihad juga namanya. Kenapa dilarang pula? Ya tidak ada lagi terpaksa kita berijtihad menurut kemampuan yang kita miliki. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka pintu ijtihad itu tak boleh ditutup, harus dibuka sepanjang masa, karena ilmu itu bersifat dinamis, baik dari sisi pengembangan furuknya ataupun pelaksanaan aplikasinya. Tapi subhanallah, sebagian ada yang membuat syarat-syarat laisa fi kitabillah, tidak terdapat dalam kitabullah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena menurut keinginan
dan rasanya itu yang paling sesuai dengan akalnya, sehingga membuat umat semakin jauh daripada apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang jadi penghalang pula bahwasanya jin bau-bau bah. Subhanallah. Ya, jin bau-bau bah. Imam mana yang nyabut jin bau-bau bah? Imam Abu Hanifah tidak ada dibilang itu. Imam Syafi'i tidak juga. Ahmad juga tidak. Mereka justru menyuruh kita untuk selalu siap untuk berubah kepada yang lebih baik. Ya, supaya kita tidak rugi dan tidak terjerumus kepada taklid buta yang tidak berdalil. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Aduh, ya lihat tuh. Ini kawan lo? Aduh, sih kau masuk. Tidak paham dengan pertanyaan itu. Yang berdoa itu, ya orang yang mendengar, dan juga orang yang azan. Nah, idza sami'tumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqul. Ya, katakan seperti yang dikatakannya. Thumma sallu alayya, kemudian ucapkan salawat kepadaku. Karena disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam azan tadi. Dan ucapkan Allahumma rabbaha dhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Tuh, mana yang afdal? Dua-duanya afdal. Rugi kalau tidak dibaca. Atau maksudnya yang azan tuh menjauh azan itu, mendoanya itu diaminkan dia orang jawab itu. Iya, doa setelah azan, iya dibaca juga oleh yang azan, muazzin dan yang mendengar azan. Baik. Ini ada masalah tuh? Ayolah, alhamdulillah. Kalau itu ya selesai itu. Nah, tapi ada usulnya. Ini tuh kini itu selevel sebab semuanya guru Imam Muslim. Jadi Abu Kamil Al-Jahdari, Qutaibah ibn Sa'id, Muhammad bin Malik Al-Umawi, semua mereka itu adalah selevel guru Imam Muslim. Barakallahu fiik, hayakumullah. Kalau jadi muhaddis itu pandu dah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.